Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Fadilah. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi, yaitu tentang ekonomi manajerial dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Imhar MM. Selanjutnya yaitu ada materi tentang perilaku konsumen, elastisitas, dan eksternalitas. Definisi konsumen. Perilaku konsumen adalah kecenderungan konsumen dalam melakukan konsumsi untuk memaksimalkan kepuasannya. Perilaku ini tentunya akan mempengaruhi konsumsi konsumen dan pada akhirnya tentu akan mempengaruhi permintaan barang dan jasa dan pendapatan serta laba perusahaan yang memproduksi barang dan jasa tersebut. Kepuasan dan perilaku konsumen seperti hal di atas dipengaruhi oleh yang pertama, nilai guna utility barang dan jasa yang dikonsumsi, kemampuan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa, daya beli dan income konsumen dan ketersediaan barang di pasar. Yang ketiga, kecenderungan konsumen dalam menentukan pilihan konsumen, menyangkut pengalaman masa lalu, budaya, dan serta nilai-nilai yang dianut seperti agama, adat istiadat, kebiasaan, dan sebagainya. Nilai guna barang dan jasa dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, nilai guna objektif. Objective utility adalah nilai guna dengan kemampuan barang dan jasa dalam memuaskan kebutuhan tanpa dipengaruhi oleh persepsi atau selera dari konsumen. Yang kedua, nilai guna subjektif. Subjective utility adalah nilai guna yang dipengaruhi oleh anggapan atau persepsi konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang dikonsumsinya. Yang ketiga, nilai guna total. Total utility adalah nilai guna total dari total dan atau akumulasi kemampuan barang dan jasa dalam memuaskan kebutuhan konsumen. Yang keempat, nilai guna marginal. Marginal utility adalah tambahan nilai guna karena tambahan satu unit konsumsi barang dan jasa. Informasi nilai guna marginal ini dapat dijadikan dasar untuk menentukan tingkat konsumsi yang menghasilkan kepuasan maksimum. Nilai guna marginal semakin lama semakin berkurang, sehingga bila tambahan konsumsi diteruskan, maka nilai guna marginal akan menjadi negatif. Biaya, nilai guna, dan kepuasan konsumen. Keterkaitan antara biaya cost yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dikonsumsi dengan nilai guna yang didapatkan serta kepuasan satisfaction yang dirasakan oleh konsumen setelah mengkonsumsi barang dan jasa tersebut dapat kita lihat dari hubungan berikut. Yang pertama, biaya suatu barang dan jasa di mata konsumen berbanding lurus dengan nilai guna yang tersebut. Bila nilai guna meningkat, maka selayaknya harga jual barang dan jasa tersebut meningkat, begitu juga sebaliknya. Yang kedua, nilai guna suatu barang dan kepuasan di mata konsumen adalah berbanding lurus, artinya memaksimumkan kepuasan berarti memaksimumkan nilai guna barang yang dikonsumsi. Yang ketiga, agar kepuasan konsumen dimaksimum, maka nilai guna barang yang dikonsumsi juga harus maksimum dengan syarat biaya marginal sama dengan nilai marginal. Selanjutnya yaitu ada skala prioritas dan hukum relasi. A. Bila dari 3 jenis barang A, B, C, konsumen lebih memilih B dibandingkan dengan A dan memilih C dibandingkan B, maka urutan prioritas pilihannya adalah C, B, A. Yang ke B, bila dari 3 jenis barang A, B, C, konsumen indifferent antara barang A dan B, kemudian juga indifferent antara barang B dan C, maka antara barang A, B, dan C di mata konsumen adalah sama saja, indifferent. Seperti materi di atas, bahwa keberadaan eksistensi dari suatu perusahaan akan memberikan dampak tidak saja kepada internal perusahaan, tetapi juga akan berdampak kepada eksternal perusahaan. Dampak terhadap eksternal ini disebut eksternalitas, yaitu dampak atau akibat keberadaan perusahaan yang tidak terima oleh pihak yang tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan, baik sebagai pemilik, pekerja konsumen, pemasok, atau kreditor. Dengan demikian, maka eksternalitas yang dihasilkan perusahaan dapat berupa eksternalitas positif atau dampak positif maupun eksternalitas negatif berupa dampak negatif bagi manusia.
Selanjutnya, hubungan nilai guna dan permintaan dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, nilai guna suatu barang dan jasa mempengaruhi besarnya permintaan barang dan jasa tersebut. Yang berarti semakin tinggi nilai guna, maka permintaan barang dan jasa juga semakin tinggi dan sebaliknya. Yang kedua, perubahan volume permintaan suatu jenis barang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu A. Efek substitusi, yaitu konsumen menukar barang konsumsi karena harga barang tersebut berubah. Yang ke B, efek pendapatan, yaitu mengubah konsumsi karena pendapatan konsumen berubah. Konsep elastisitas. Elastisitas dapat diistilahkan kepekaan atau kepekaan terhadap sesuatu, sedangkan elastisitas permintaan adalah kepekaan permintaan terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Termasuk faktor-faktor tersebut adalah harga barang atau jasa, pendapatan konsumen, selera, dan jumlah penduduk. Elastisitas penawaran adalah kepekaan terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran seperti harga barang dan jasa, biaya produksi, teknologi, sumber daya, dan peraturan. Lalu yang terakhir ada konsep eksternalitas. Bila suatu perusahaan melakukan suatu aktivitas bisnisnya, maka dia akan menghasilkan berbagai macam barang dan jasa, beserta dampaknya bagi masyarakat yang luas. Sebagian dari dampak tersebut akan memberikan, yang pertama, manfaat bagi masyarakat, benefit to society. Yang A, penciptaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Yang ke B, penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang ke C, pengalokasian sumber daya lebih efisien. Yang kedua, yaitu ada beban dan biaya bagi masyarakat. Pertama, polusi yang dapat merusak kualitas kenyamanan lingkungan hidup. Yang kedua, eksploitasi lingkungan dan tenaga kerja. Yang ke C, eksploitasi konsumen.